Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai prosedur perencanaan manajemen mengenai masalah PT Indofood yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman-teman saya, yang mana ada Amanda Putri, Anggreni Susanti, Dika Julia Anggun Angelina, saya sendiri, Dwi Cahyowaski Penugroho, Jalianus Nduru, Nisa Naila Rahmawati, dan Rizky Yuda Musidi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Dika. Kepada Dika, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Perencanaan apa yang akan dibuat oleh perusahaan? Perusahaan PT Indofood mengalami penurunan saham yang tinggi. Hal ini membuat perusahaan PT Indofood berencana untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperluas dan memperkuat daya saing, serta target potensial Indofood keluar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Nisa Naila Rahmawati. Mengapa perencanaan tersebut dibuat? Karena perencanaan memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Hal ini akan membantu perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dan juga perencanaan ini dibuat untuk memperbaiki saham PT Indofood yang turun, untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperluas dan memperkuat daya saing, serta target potensial Indofood luar negeri. Selanjutnya, siapa saja pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dalam perencanaan? Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan itu meliputi CEO perusahaan PT Indofood, Tinar Makmur, Tbk Bandung, Direktur Utama, Tuan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan juga Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya, kapankah kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dilaksanakan? Waktu pelaksanaan perencanaan yaitu pada bulan Januari tahun 2022. Karena pada saat itu tahun yang baru akan dimulai dan pembukuan baru juga akan dimulai. Ini juga akan menjadi faktor pendukung untuk perencanaan kenaikan saham di tahun. Selanjutnya, di manakah lokasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan? Lokasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan ini akan dilaksanakan di Bandung, tempat PT Indofood itu sendiri. Dengan meningkatkan kinerja para pegawai, tentunya akan mendorong adanya para investor baru yang ingin menanamkan sahamnya ke perusahaan PT Indofood tersebut. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang perkiraan berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Pada perusahaan PT Indofood, Tinar Makmur Tbk Bandung, mengalami penurunan saham pada saat pandemi COVID-19. Dan biaya yang dikeluarkan PT Indofood tersebut untuk meningkatkan harga saham antara lain, yang pertama itu adalah komisi broker. Komisi broker ini merupakan biaya yang dibebankan pihak Indofood kepada investor dalam rangka proses penyampaian order transaksi. Dalam rangka proses penyampaian order transaksi baik jual maupun beli saham ke dalam sistem perdagangan BEI. Jumlah fee di setiap Indofood berbeda-beda, umumnya berkisar 0,15 sampai 0,25%, hingga 0,25% sampai 0,35% dari nilai transaksi saham, dan juga ditambah dengan pajak penghasilan PPh. Yang kedua itu adalah biaya transaksi atau lewi. Biaya transaksi atau lewi ini merupakan biaya transaksi yang dikenakan kepada investor setiap melakukan transaksi jual beli saham atas penggunaan jasa atau fasilitas transaksi bursa. Besarnya lewi tersebut adalah 0,04% dari nilai transaksi hingga artikel ini diterbitkan. Dan yang ketiga adalah pajak pertambahan nilai, yang dimana PPN ini merupakan pungutan yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari transaksi sebuah barang atau jasa.
Tarif pajak yang dikenakannya ini berupa tarif tunggal yakni sebesar 10%. Dan yang keempat itu adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak yang dibebankan atas penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak tersebut dikenakan saat transaksi penjualan saham saja. Adapun jenis pajak yang dikenakan pada transaksi saham adalah PPH pasal 4 ayat 2 yang bersifat final atau dibayarkan melalui pihak Indofood yang besarnya 0,1% dari nilai bruto transaksi. Pada tabel ini terdapat macam-macam biaya yang dikeluarkan, yaitu transaksi jual, yaitu perhitungan itu dari 50 lot. Satu lot itu berisi 100 lembar. Jadi 50 lot dikali 500 dikali 5.000 lembar dikali satu lot itu seharga 4.750 sehingga hasilnya adalah 23.750.000. Dan yang kedua adalah broker fee, yaitu kita menggunakan perhitungan itu 0,20% dikali biaya transaksi jual, yaitu 23.750.000, yaitu dengan jumlahnya 47.500. Yang ketiga adalah biaya lewi, yaitu kita menggunakan 0,04% dikali 23.750.000 dengan nilai uangnya itu adalah 9.500. Yang keempat adalah PPN, yaitu kita menggunakan 0,03% dikali 23.750.000 sehingga totalnya itu 7.125. Dan yang terakhir kita biaya PPH, yaitu kita menggunakan perhitungan 0,1% dikali 23.750.000 sehingga nilai uangnya itu 23.750. Jadi total dana yang dikeluarkan pada PT Indofood Sinak Makmur Tbk Bandung adalah senilai Rp23.837.875. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkiraan hambatan apa saja yang mungkin dihadapi yang akan dijelaskan saya sendiri, Anggriani Susanti. Yang pertama adalah masalah waktu. Kesibukan yang padat membuatnya sulit untuk mengatur waktu dengan baik. Jadwal rencana kerja pun akan berantakan. Selanjutnya, yang kedua ada masalah keuangan. Manajemen keuangan yang buruk akan menimbulkan masalah yang fatal pada bisnis yang direncanakan. Uang adalah hal yang penting untuk kelangsungan usaha. Yang ketiga ada masalah karyawan. Sulit untuk mengontrol orang lain. Terkadang karyawan tidak disiplin dalam bekerja dan tidak bisa diatur. Yang keempat, masalah regulasi. Keberadaan suatu regulasi atau peraturan dapat menguntungkan dan juga merugikan, tergantung cara Anda merespon regulasi tersebut. Nah, yang kelima, ada masalah pemasaran. Pada saat mempromosikan dan memasarkan produk, pasti perusahaan akan menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti rencana pemasaran yang tidak efektif dan menyebabkan tingkat penjualan menjadi menurun. Yang keenam, ada masalah teknologi. Anda tidak bisa mencegah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih, namun sangat sulit untuk kita terus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, di samping itu, para pesaing pun akan terus berusaha mengungguli kita dengan perkembangan teknologi tersebut. Maka dari itu, Anda harus cepat belajar beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan semua pihak agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik? Yang pertama itu ada CEO perusahaan PT Indofood. Beliau bertanggung jawab untuk membuat keputusan demi berlangsungnya sebuah perencanaan. Tak hanya itu, seorang yang berada di posisi ini juga bertanggung jawab menangani operasional perusahaan. Yang kedua itu ada direktur utama. Direktur utama pimpinan umum dalam mengelola perusahaan, pemegang kekuasaan secara penuh, dan bertanggung jawab terhadap pengembangan perusahaan secara keseluruhan, menentukan kebijakan yang dilaksanakan perusahaan, melakukan penjadwalan seluruh kegiatan perusahaan atau perencanaannya. Yang ketiga itu ada Dewan Direksi. Tugas utama Dewan Direksi adalah mengawasi direksi dalam menjalani kegiatan dan mengelola perusahaan atau perencanaan. Yang keempat itu ada komite audit dalam rangka memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam dan LK dan sejalan dengan semangat tata kelola perusahaan yang baik.
Yang terakhir itu ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi, pasar modal, para pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris bertanggung jawab untuk memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal. Selanjutnya ada perencanaan yang dibuat oleh kelompok kita, termasuk rencana strategis atau rencana operasional. Jadi perusahaan kami itu menggunakan perencanaan strategis. Perencanaan strategis digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Selanjutnya ada perencanaan yang kelompok kita buat, termasuk rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kelompok kami ini menggunakan rencana strategis. Nah, dan perencanaannya itu menggunakan perencanaan jangka panjang. Lalu ada sumber pustaka. Jadi presentasi kita ini mengambil sumber pustaka dari internet yang bisa dilihat di layar PPT kita. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai prosedur perencanaan manajemen PT Indofood. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.